Sudah punya BPJS, perlukah asuransi swasta? Pertanyaan bagus nih. Silakan save dulu biar bisa ditonton lagi nanti. Perlu diketahui bahwa BPJS hanya mengcover sebagian dari risiko yang bisa saja terjadi pada diri kita. Risiko saat sakit, butuh uang untuk berobat ke rumah sakit. Jika tidak ada BPJS, bisa bangkrut saat sakit berat yang membutuhkan biaya besar di rumah sakit. Oleh karena itu, kita perlu pahami dulu segitiga kebutuhan asuransi. Ibarat kita mau bangun rumah, bangun pondasinya dulu, dinding, baru atap. Pondasinya yaitu proteksi aset, berupa asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan. Artinya saat sakit, tabungan nggak harus terkuras habis atau aset terjual hanya untuk bayar biaya rumah sakit. Kalau mau dapat fasilitas dan pelayanan yang lebih baik, boleh ambil asuransi kesehatan swasta. Namun kalau budget terbatas, BPJS saja nggak apa-apa. Kedua, proteksi income atau penghasilan. Penghasilan bisa hilang karena berbagai macam hal. Kalau karena PHK atau bisnis bangkrut, bisa lamar kerja yang lain atau buka bisnis yang baru. Gimana kalau nggak bisa kerja karena terkena penyakit kritis seperti stroke, kanker, serangan jantung, atau cacat akibat kecelakaan? Tidak ada solusi kalau sudah terjadi. Solusinya harus disiapkan sebelum mengalami risiko itu. Asuransi sakit kritis akan mencairkan santunan dana saat terkena sakit kritis atau cacat yang jumlahnya sudah disepakati di awal. Berapa santunan ideal asuransi sakit kritis? Sejumlah penghasilan selama 5 tahun. Misal, penghasilan tiap bulan 20 juta. Maka santunan idealnya 20 kali 12 kali 5, sama dengan 1,2 M. Untuk pria usia 30 tahun, cukup sisihkan 434.000 per bulan untuk dapatkan santunan 1,2 M. Boleh dicicil nggak? Boleh. Kalau sekarang belum sanggup 1,2 M, bisa ambil sebagian. Misal ambil santunan 830 juta dengan bayar premi 300.000 per bulan. Jadi saat nggak bisa kerja dan tidak ada penghasilan, ada santunan dana yang bisa dipakai untuk biaya hidup dan biaya pemulihan. Ketiga, proteksi keluarga atau warisan berupa asuransi jiwa. Tidak perlu seluruh anggota keluarga diikutkan asuransi ini. Cukup pencari nafkah atau tulang punggung keluarga. Berapa santunan ideal asuransi jiwa? Sejumlah penghasilan selama 20 tahun. Kalau penghasilan 20 juta per bulan, berarti 20 kali 12 kali 20 sama dengan 4,8 M. Wah, besar sekali. Kenapa harus segitu besar? Supaya kalau santunan dana ini cair, bisa dimasukkan instrumen investasi misalnya deposito dengan bunga 5% per tahun, bunga per tahunnya 5% kali 4,8 M sama dengan 240 juta. Kalau dibagi 12 sama dengan 20 juta per bulan. Dari bunganya saja, keluarga bisa melanjutkan kehidupan dengan standar kehidupan yang sama. Untuk pria usia 30 tahun, cukup sisihkan 2,9 juta per bulan untuk dapatkan santunan 4,8 M. Boleh dicicil nggak? Boleh. Kalau belum sanggup untuk ambil santunan ideal, sesuaikan aja dengan anggaran yang ada. Nanti saat penghasilan meningkat, bisa tambah polis asuransi jiwa lagi. Misal mau ambil santunan 1 M dulu, boleh. Cukup sisihkan 694.000 per bulan selama 15 tahun, setelah itu nggak perlu bayar lagi, di cover seumur hidup hingga usia 120 tahun. Dari ketiga jenis proteksi ini, hanya yang paling dasar yang disediakan pemerintah. Lengkapi proteksi income dan proteksi keluarga dari swasta. Ada pertanyaan yang lain sampai di sini? Kalau mau konsultasi, boleh DM ya.